Kami lanjutkan dialog. Pak Agus, kalau seperti yang digambarkan Desi tadi, seberapa besar sebetulnya kekhawatiran kita dan bagaimana negara harus menyikapinya? Begini Pak, mungkin bisa saya jelaskan lewat gambar ini. Jadi di antara Darul Hadis yang paling bermasalah adalah yang Darul Hadis di Damas ini karena dia pakai AK-47, kemudian dia tahu weapon training dan lain sebagainya. Nah, di samping Darul Hadis Damas ini ada Darul Hadis yang di Vius, yang kebetulan saya pernah ketemu sama syekhnya. Kemudian ada Darul Hadis yang di Sikher, ini juga saya ketemu syekhnya. Karena dua-dua syekhnya ini itu aslinya ibunya dari orang Indonesia, orang Tegal gitu loh. Syekh Abdurrahman Al-Mar'i sama Syekh Abdullah Al-Mar'i juga. Nah, antara ini sama ini juga terjadi clash yang berkepanjangan, ini sama ini juga terjadi clash yang berkepanjangan. Nah, tugas pemerintah kita sekarang bahwa yang paling dominan santri-santri kita itu yang ada di Ahqaf University, kemudian Darul Mustafa, kemudian Ribat Atos Royan, kemudian Ahqaf University yang ada di Mukalla. Dan ini yang artinya yang di Darul Hadis ini tidak dominan gitu ya? Nggak dominan, yang terbanyak adalah yang santri, saya sebut santri Garuda, santri yang nasionalisme tinggi, santri yang akan kembali ke Indonesia dan melakukan sesuatu untuk NKRI ini, dan mereka tidak akan membahayakan NKRI. Satu hal yang perlu dicatat oleh pemerintah kita bahwa pemerintah harus melakukan proteksi ideologi terhadap NKRI ini dari transnasional ideologi yang membahayakan. Caranya? Caranya pemerintah harus punya institusi yang melakukan yang punya ideological surveillances atau teropong ideologi. Yang kedua memiliki ideological forensik, bedah hukum terhadap ideologi, mana yang membahayakan dan mana yang mensupport NKRI. Dan yang ketiga, pemerintah harus melakukan multifaceted solution atau solusi yang berkesinambungan. Yaitu kalau dalam case Yaman ini, pemerintah harus as soon as possible melakukan support besar-besaran terhadap santri Garuda yang ada di Hadramaut ini. Dengan mendukung mereka, dengan mensupport mereka, karena ideologi yang dipakai oleh Ahqaf University, Darul Mustafa ini adalah ideologi yang sangat kompatibel terhadap NKRI. Mereka lah santri-santri Garuda dan ulama masa depan kita. Baik, semoga ini kemudian masukan ini didengar pemerintah dan juga dilakukan tentunya ya. Kita tidak ingin bom waktu itu akhirnya meledak di Indonesia. Dan ternyata ya Pak, kemarin saya dapat informasi bahwa pada bulan November kemarin di pemberitaan di Yaman sendiri ada salah satu warga negara Indonesia ternyata mereka anggota Al-Qaeda yang ada di Abian. Tapi itu masih sekali konfirmasi apakah benar atau tidak, karena mereka akan nama samaran. Jadi kebanyakan mereka masuk jaringan-jaringan yang di luar yang sudah ada dengan nama-nama samaran, dengan nama abu-abu, jadi susah diketahui secara pasti ya Pak. Nah itu yang harus kita... Sama satu hal lagi Mbak, jadi harus ada... Pak Agus, terima kasih sekali lagi. Sayang sekali waktu kita terbatas. Pak Agus dan juga Desi, terima kasih sudah bergabung di Metro Siang. Dan demikianlah pemirsa Metro Siang kali ini, mewakili kerabat kerja dan juga rekan saya Fitra Aula. Saya Eva Julianti mengucapkan terima kasih dan